Mulai Jumat dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat, akses keluar masuk kawasan Jabodetabek dibatasi hingga 31 Mei 2020 mendatang. Larangan mudik diberlakukan untuk wilayah yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau termasuk zona merah seperti Jabodetabek dengan melarang sementara operasi sarana transportasi umum, baik darat, laut maupun udara, serta kendaraan pribadi. Larangan dikecualikan khusus untuk kendaraan pengangkut logistik, ambulans, dan petugas. Sejumlah akses utama keluar masuk Jabodetabek yang dibatasi, yakni Bandara Soekarno-Hatta yang ditutup dari seluruh penerbangan domestik maupun luar negeri mulai tanggal 24 April hingga 1 Juni 2020. Namun, tetap dioperasikan untuk angkutan kargo, pimpinan lembaga tinggi negara, dan layanan darurat. Akses kedua yang dibatasi adalah operasi kereta api jarak jauh rute Jakarta ke sejumlah kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur yang menjadi tujuan mudik. PT KAI Daop 1 membatalkan 70 perjalanan jarak jauh mulai 24 April hingga untuk sementara 30 April sambil menunggu hasil evaluasi. Kemudian akses ketiga yang dibatasi yakni penghentian operasional kapal pengangkut penumpang mulai 24 April hingga 8 Juni 2020. Selain penutupan dan pembatasan sarana transportasi umum udara, kereta api, dan laut, pembatasan sosial berskala besar juga digelar Polda Metro Jaya dengan menyekat akses keluar masuk Jabodetabek di 19 titik mulai 24 April hingga 31 Mei 2020. Ke-19 titik tersebut meliputi sejumlah pos pantauan tol untuk arah masuk Jabodetabek serta pos pantauan di alur arteri Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Depok. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi memastikan penyekatan berlaku untuk semua kendaraan pribadi, baik roda 2, 4, maupun transportasi umum. Pihaknya telah bekerja sama dengan pihak Polres di setiap kota untuk mengunci jalan alternatif bagi pengendara yang nekat mudik. Untuk semua kendaraan pribadi, sedan, kemudian yang plat hitam, itu semua tidak boleh keluar dan masuk wilayah PSBB. Tadi sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek itu sudah termasuk yang PSBB, jadi tidak boleh lagi ada yang masuk maupun keluar. Kemudian sepeda motor, tadi saya melihat sepintas di perbatasan antara Karawang Bekasi. Sepeda motor yang dari Jakarta sudah cukup banyak juga yang keluar ke arah mungkin ke Indramayu atau ke Jawa Tengah. Dan besok sebagaimana arahan Pak Menko, besok sudah tidak ada lagi kendaraan yang lewat yang mudik yang dari jalan nasional. Jadi kemudian jangan khawatir bahwa kemudian nanti bagaimana dengan jalan tikus. Kita sudah koordinasi dengan para Kapolsek. Jalan itu yang paling potensi adalah jalan tol, sudah kita lakukan. Jalan nasional sudah dilakukan. Kemudian jalan provinsi atau jalan-jalan yang lain oleh Polsek setempat dengan Koramil akan dilakukan penutupan. Jadi pintu keluar, akses masuk, keluar masuk itu hanya ada beberapa jalan saja yang terawasi oleh para petugas. Kebijakan penyekatan di tol dan jalan arteri bukan berarti penutupan akses, melainkan pembatasan kendaraan pribadi dan umum. Untuk kendaraan yang dikecualikan seperti pengangkut logistik dan ambulans tetap diperbolehkan melintas. Sementara bagi para pengguna jalan yang tidak mampu menjelaskan alasannya bepergian akan diarahkan untuk putar balik. Salah satunya di jalur tol Jakarta Cikampek. Petugas akan mengeluarkan pengguna jalan yang nekat keluar Jabodetabek di tol Cikarang Barat untuk kembali ke arah Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, bagaimana saudara untuk memastikan larangan mudik dan keluar masuk Jabodetabek ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian efektif untuk mencegah penyebaran virus corona? Sudah bergabung melalui sambungan Skype pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat pagi, Mas Trubus. Selamat pagi, Mas Pagi. Ya. Dan sebetulnya kita bertiga harusnya hari ini mengobrol karena ada Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Polisi Asep Adi Saputra, tetapi tampaknya kami belum berhasil menghubungi sampai pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan kapanpun kemudian tersambung melalui telepon sekalipun, kita ingin tahu bagaimana pelaksanaannya. Jadi kita ngobrol berdua dulu, Mas Trubus. Ya. Kita pernah ngobrol mengenai ini dan akhirnya pemerintah menerapkan juga larangan mudik, artinya membatasi Jabodetabek ini tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk, kecuali distribusi sembako, saya menyebutnya supaya gampang begitu. Ini ketegasan yang menurut Anda sudah tepat dari pemerintah, Mas Trubus? Iya, menurut saya ini satu kebijakan yang sebenarnya
sebenarnya sudah ditunggu-tunggu sejak lama, tetapi karena keluarnya baru kemarin, ya. Jadi artinya memang ada sebagian yang sudah mudik gitu kan. Tetapi karena ini sudah aturannya baru keluar sekarang, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana menegakkan aturan itu kan yang penting. Karena apa? Karena memang hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan kan menyatakan sekitar berapa persen itu masih 24% atau beberapa itu yang masih sebenarnya memudik. Nah, karena itu menurut saya memang ini bagaimana penegakannya di lapangan, karena aturannya kan sudah jelas, misalnya hanya untuk mobil-mobil yang kaitannya dengan logistik kan. Memang Kementerian Perhubungan tidak menutup jalan nasional maupun jalan tol kan, tetapi juga harus dilakukan satu penyaringan lah gitu ya, seleksi bagi mereka-mereka yang memang untuk mudik. Dan yang paling penting menurut saya memang itu cukup saja kita melakukan pendekatan persuasif saja bagi mereka yang nekat mudik, yaitu ya disuruh kembali saja balik gitu ya, karena ini persoalannya kan khusus untuk wilayah merah terutama dari Jabodetabek. Memang ini yang kita khawatirkan justru nanti pulang di kampung malah membawa petaka bagi saudara-saudaranya yang di kampung. Karena itu kebijakan ini sudah tepat, hanya nanti pelaksanaannya yang memang harus dilakukan secara menyeluruh. Karena itu menurut saya yang paling penting gini Mas Bayu. Yang paling penting adalah bagaimana melakukan yang disebut kebijakan PSM. PSM itu peran serta masyarakat. PSM. Iya PSM. Jadi itu yang kesadaran penting. Masyarakat lah ya. Iya, kesadaran masyarakat. Karena itu kuncinya. Karena kalau hanya kita mengandalkan pada aparat seperti perhubungan, mau TNI maupun Polri, saya kira jumlahnya sangat terbatas. Sementara yang mudik kan sebenarnya ribuan juga dan sebentar Mas Trubus. Sangat luas kan gitu. Ingatkan saya nanti mengenai PSM ini ya, atau peningkatan kesadaran masyarakat ini. Saya mau sedikit saja Mas Trubus melihatnya bagaimana bahwa ada sekian banyak titik di seluruh Jabodetabek, Jakarta saja 18-19 titik. Dan itu baru jalur tol dan jalur jalan nasional yang disampaikan oleh pihak Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat kemarin. Nah, bagaimana pelaksanaan ini bisa efektif dengan kemampuan personel kita? Apakah kemudian ini personalnya harus gabungan dan lain-lain, Mas Trubus, supaya ini efektif? Ya, menurut saya memang itu harus melakukan personel itu gabungan. Jadi tidak satu, misalnya dinas perhubungan tersendiri gitu, atau polisi tersendiri gitu. Saya pikir ini harus gabungan antara Kementerian Perhubungan, kemudian kepolisian dan termasuk TNI kan. Jadi semuanya sama satu. Nah, kemudian yang paling penting di situ menurut saya adalah bagaimana kita memperketat dengan memberikan semacam pengertian kepada para pemudik yang memang kondisinya itu sekaligus di sini faktor edukasi kan. Jadi penekanan pada faktor edukasi sehingga masyarakat itu paham bahwa corona itu berbahaya. Karena memang masyarakat kita ini ada sebagian yang sudah paham tapi sebagian lagi belum gitu loh. Jadi ini juga harus dipahami. Bagaimanapun juga nanti akan berdebat, saya ini maunya mudik, saya ini maunya pulang kampung. Lah ini menjadi hal yang sangat penting juga. Karena itu aturan itu saya lihat aturan sudah cukup komprehensif, artinya mau mudik mau pulang kampung tetap saja sama dilarang. Nah, gitu. Jadi ini sudah jelas gitu. Kalau misalnya nanti pulang kampung boleh, mudik nggak boleh, lah ini nanti muncul di lapangan kan sulit ya nanti membedakan mana yang mudik, mana yang istilahnya pulang kampung gitu. Meskipun secara bagi petugas di lapangan, bagi masyarakat sudah jelas saja tidak boleh pulang kampung, selesai, satu istilah dan satu komando begitu. Jadi tidak ada lagi alternatif lain kita berpikir apa kecuali satu komando, sehingga kemudian kita bisa mencegah kemungkinan penyebaran virus corona dari zona merah seperti Jabodetabek. Kira-kira begitu. Nah, Mas Trubus, apa yang kesadaran masyarakat yang seperti apa lagi yang kita inginkan, yang menurut Anda harus lebih digencarkan oleh pemerintah agar masyarakat mengerti betul pentingnya pembatasan seperti ini harus dilakukan oleh pemerintah, Mas Trubus? Iya, kaitannya dengan mudik tentu ya kesadaran bahwa mudik itu bisa dilakukan atau dilakukan nanti pada saat sudah selesai adanya corona. Paling tidak kita berharapkan positif bahwa corona akan segera selesai gitu. Jadi diberi pengertian bahwa memang mudik itu kan ada dua hal, terutama satu soal faktor tradisi, yang kedua faktor ekonomi. Nah, karena itu bagi yang tradisi ini harus dijelaskan secara komprehensif ya, secara mendalam bahwa memang mudik itu bisa ditunda lah waktunya nanti, toh nanti juga
pemerintah akan memberikan juga solusi bagaimana mudik yang baik, artinya apa ada rencana memindahkan libur Lebaran ini ke Desember. Kalau itu terjadi, berarti pulang kampungnya Desember. Kira-kira begitu? Iya, begitu. Jadi kemudian yang paling penting pula karena mereka dilarang mudik, ya kan. Jadi yang penting di Jakarta ini atau di wilayah Jabodetabek ini daerah penyangga juga itu jaring pengaman sosialnya harus optimal. Karena kalau tidak ini nanti kan persoalan menjadi kontraproduktif di mana kemudian dilarang mudik tapi di sini lapar. Ini jadi masalah. Ini kan harus dilihat karena itu menurut saya juga pola-pola selama ini yang hanya mengandalkan pada bantuan itu berupa KK itu menurut saya kurang tepat juga. Gitu. Anda punya pemikiran atau solusi, Mas Trubus? Kita banyak berbincang soal ini nih. Kalau bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu kan data-datanya sudah ada di RT RW kepada keluarga yang kurang mampu di wilayah tersebut, orang Jakarta begitu. Tetapi kalau untuk saudara-saudara kita yang tidak mudik, mungkin mereka kan bukan warga Jakarta asli, mereka hanya mencari kerja di sini. Bagaimana kemudian mereka bisa dijamin jaringan penjaminan sosialnya ini, sementara mereka tidak boleh pulang kampung saat ini? Kemana mereka melapor sehingga mereka terdata dan kemudian mendapatkan bantuan selama sampai tanggal 31 Mei nanti mereka ada di Jakarta. Bagaimana nih solusinya menurut Anda? Iya, menurut saya solusinya itu dia lapor ke RT RW. Jadi peran RT RW ini yang dioptimalkan. Kita data bahwa mereka yang bukan warga Jabodetabek, tetapi itu tetap mendapatkan haknya karena memang sesuai dengan arahan pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden kan semuanya tetap dapat. Jadi menurut saya kita tidak membeda-bedakan lagi karena itu polanya jangan lagi KK menurut saya karena ini merujuk kepada Perpres nomor 12 bahwa corona adalah bencana nasional. Lebih cocok kalau misalnya bantuannya ini lebih mengarah ke perjiwa gitu. Jadi karena yang diselamatkan kan jiwa orang gitu ya. Jadi menurut saya lebih tepat begitu. Meskipun nanti akan dihitung ini akan banyak sekali anggaran yang akan dikeluarkan. Ya itu semuanya resiko apalagi kita namanya juga bencana nasional lah. Dengan kondisi tertentu itulah kemudian menurut saya kalau KK ini pertimbangannya sulitnya begini, ada KK yang jumlahnya itu sedikit, misalnya cuma suami istri, anaknya 2 atau 1 kecil-kecil lah itu masih cukup. Tapi kan di kita ada juga yang KK-nya itu besar, terutama mereka ditambah lagi yang karena PHK ya kan, nah ini menjadi frustasi karena orang PHK itu umumnya mengalami frustasi. Nah teori frustasi agresi dalam ilmu sosial itu ada menyebabkan orang melakukan kekerasan atau melakukan kriminal. Ini yang berbahaya di situ. Nah, karena situasinya suatu tekanan, tapi juga ada yang melukai diri sendiri seperti di Jakarta Barat yang bunuh diri juga itu kan bagian dari karena di PHK gitu. Jadi ini menurut saya juga harus dipertimbangkan secara matang. Jadi data itu nanti adalah selain data di TKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kementerian Sosial juga ada data yang dilakukan oleh RT RW karena data itu juga ada yang tidak terdata selain di kementerian lembaga juga ada yang memang karena terdampaknya ini kan langsung jadi jumlahnya makin banyak gitu. Karena jumlahnya makin banyak maka data yang ada itu seringkali tidak cocok, tidak sinkron kok loh jumlahnya segini yang terima bantuan kok cuma segininya. Makanya munculnya istilah tidak tepat sasaran, bantuan yang amburadul, yang ini sebenarnya bukan itu persoalannya karena memang melebarnya dari dampak itu sendiri. Jadi semula yang dianggap bekerja, kemudian tiba-tiba di PHK. Nah, otomatis kan mereka menjadi ikut yang terdampak, sehingga mereka mendapatkan haknya. Nah, ini persoalan yang selama ini belum banyak dikaji. Yang dikaji itu hanya mereka yang data-data yang selama ini disebut di TKS itu, gitu. Atau data yang ada di kementerian lembaga. Itu, Mas Bayu. Ya, mudah-mudahan obrolan kita ini didengar, karena berarti satu hal, ketegasan pemerintah untuk menutup Jabodetabek ini penting. Tetapi dampak sosialnya harus segera dipikirkan dan dilakukan secara bersamaan dua hal ini. Ketegasan untuk menutup Jabodetabek hanya untuk distribusi sembako, sementara ada orang-orang yang tidak bisa pulang ke kampung, sudah tidak bekerja pula di sini, mereka harus dijamin sosialnya. Ini yang kita belum dengar secara spesifik ya, Mas Trubus, dari pemerintah. Yang mudah-mudahan segera kemudian muncul solusinya, yang mereka belum terdaftar untuk menerima bantuan sosial yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah, tapi mereka terdampak dari kondisi virus corona yang merebak di Jabodetabek. Mudah-mudahan ini segera bisa teratasi. Kira-kira begitu? Iya. Jadi menurut saya itu langkah yang harus dilakukan segera. Di samping juga
dalam rangka menutup itu tadi kait konteksnya dengan PSM ya, itu jalan-jalan tikus itu kan yang tahu adalah wilayah-wilayah setempat, artinya tentu di tingkat kelurahan atau RT RW. Nah, karena itu untuk sementara kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan RT RW, dengan tokoh keagamaan pula karena kaitan juga dengan unsur keagamaan. Jadi menurut saya itu jalan-jalan itu ditutup aja sementara, ditutupnya bisa pakai palang bambu kan bisa, artinya motor itu tidak bisa lewat, karena ini sulitnya itu kan kita mencegah bagaimana yang naik motor gitu kan. Nah, karena bisa menjadi jalan-jalan tikus dan mereka tahu, nah ini jalan-jalan tikus itu yang tahu kan RT RW atau kelurahan setempat kan, jadi karena itu caranya adalah pemerintah daerah itu harus memantau langsung kepada pemudik ini, dalam hal ini tidak hanya mengandalkan kepada TNI Polri ataupun Dinas Perhubungan, karena keterbatasan personilnya juga wilayahnya semakin luas. Saya kira satu-satunya cara adalah keterlibatan dari masyarakat. Saya kira Karang Taruna juga maulah untuk menutup jalan sementara misalnya kan itu. Untuk melindungi daerahnya begitu ya. Daerahnya, karena ini kan persoalannya sudah tahu bahwa ini wabah dan berbahaya, walaupun juga ini memang menyedihkan. Karena PSBB kita terapkan pun bukan berarti jumlahnya menurun, malah tambah meningkat terus. Bahkan di DKI Jakarta dalam sehari itu rata-rata di atas 100 masih ya peningkatannya. Kita berharap menurun di bawah 100 setelah dilakukan PSBB periode kedua dan juga pembatasan di Jabodetabek. Jadi masyarakat diminta turut serta ya Mas Trubus, kesadarannya. Jangan mudik dulu. Karena kalau Anda mudik melalui jalur darat, melalui jalur tikus, Anda akan ketemu dengan pos-pos yang dibikin oleh masyarakat setempat, Anda juga akan diminta putar balik. Kesadaran masyarakat menjaga jalur-jalur tikus ini juga dengan baik, dengan persuasi. Jangan dengan kekerasan dan lain-lain. Diminta mereka dihimbau untuk kembali lagi ke wilayah Jabodetabek karena situasinya adalah mencegah menyebarnya wabah. Ini yang mudah-mudahan bisa terjadi secara perlahan sambil disiapkan kesiapan-kesiapan untuk dampak sosialnya. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik. Kita akan ketemu lagi ya, Mas Trubus, untuk mengamati perjalanan penutupan Jabodetabek ini dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Karena 2 minggu lagi sudah akan ada dendanya, begitu. Sanksi denda ini memang kan merujuknya ke pasal 93 ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan. Di situ ada denda 100 juta misalnya kan, misalnya 1 tahun. Tetapi menurut saya ini kita lebih cukup aja karena di Permenhub itu juga cukup denda saja kan, ada denda saja. Nah, ini lebih. Nah, cuman persoalannya dendanya berapa lah, ini yang menjadi masalah kan, karena kalau misalnya di pasal 93 kan menyebutkan 100 juta lah. Kalau 100 juta kan sangat memberatkan ya, itu kan satu mission impossible lah, karena mereka ini kan bukan penjahat, bukan kriminal kan gitu. Jadi menurut saya ini lebih efektif kita itu lebih sifatnya persuasif aja, memberikan pemahaman dan yang penting itu edukasi itu tadi, karena memang ini kan persoalan bencana sesuai dengan Kepres 12 itu, dan Kepres 11 juga kedaruratan kesehatan. Jadi ini yang menjadi rujukan patokannya di situ, sehingga nanti di bawah ini pelaksana, karena penegakan hukum itu kan kuncinya ada 3 kan. 1 pada isi kebijakan itu yang jelas, kemudian di situ struktur itu aparat yang melaksanakan juga akan jelas kalau isinya jelas. Yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, budaya hukum kita ini kan kedisiplinan yang akan diharapkan kan, kesadaran, kedisiplinan itu. Nah, karena itu akan dilakukan lebih baik manakala kemudian ada kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, termasuk di dalamnya adalah yang pelaksana di lapangan, terutama adalah aparat itu sendiri, Kementerian Perhubungan dan TNI Polri itu, Mas Bayu. Jadi tanpa itu sinergi yang kuat, dan sehingga kebijakannya adalah kebijakan kolaboratif menurut saya, ini segala sesuatu yang kita rencanakan akan sia-sia. Karena apa? Karena misalnya Jakarta juga dalam periode kedua ini, kalau misalnya masih polanya sama dengan yang pertama, karena Jakarta ini kan sudah sebelumnya ada social distancing, ada physical distancing ya. Kemudian PSBB ternyata 14 hari juga jumlahnya meningkat juga gitu. Jadi menurut saya yang kedua ini juga harus betul-betul tegas, dalam arti tidak hanya persoalan hukumnya, tetapi juga persoalan bagaimana kita memberi KIP ya, KIP komunikasi, informasi dan edukasi, KIE lah. Ini yang penting sekali di situ, Mas ya. Baik, Mas Trubus Radiansyah, terima kasih analisa Anda mengenai penerapan pembatasan Jabodetabek atau penutupan Jabodetabek.
dan juga PSBB di periode yang kedua di DKI Jakarta. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak.